Baik, selamat datang di perkuliahan administrasi proyek pembangunan untuk pertemuan ke-5 atau ke-6 saya lupa. Ini hari libur, jadi saya sengaja agar tetap ada materi yang disampaikan, ada pertemuan kuliah, tapi karena ini tanggal merah, jadi akhirnya saya putuskan untuk membuat satu video saja materi agar setidaknya nanti teman-teman lebih fleksibel dalam mengakses video ini ataupun materi ajar ini. Karena kalau misalnya dikosongkan agak susah juga nanti ke depan terkait dengan bagaimana mengatur lagi agenda perkuliahan gitu. Apalagi kan kemarin di beberapa pertemuan awal itu sempat kosong karena ada tugas latsar yang saya harus lakukan gitu. Jadi pada pertemuan ini kita akan mendiskusikan kajian lanjutan dari apa yang telah didiskusikan sebelumnya terkait dengan hakikat administrasi dalam konteks proyek pembangunan gitu. Nah, saya kira mungkin teman-teman pasti masih ingat dan harus ingat ya, wajib ingat tentang hal ini gitu ya. Tentang apa itu administrasi ya. Ini kan kalau kalian semester 7 ya berarti kan udah sekitar berapa semester ini, dari semester awal pun juga hal ini sudah disampaikan kan biasanya ke teman-teman mahasiswa tentang hakikat administrasi itu apa sih gitu. Karena kan administrasi itu ternyata ketika kita menjumpai konsepsi administrasi lebih dalam, tidak sebatas maknanya itu tidak sesempit kata administrasi yang seringkali dilekatkan dalam bahasa ataupun obrolan sehari-hari gitu. Ternyata lebih luas dari itu gitu. Bahkan kalau menurut Robbins ya memaknai administrasi itu ya sebagai sebuah proses yang universal gitu untuk mencapai suatu aktivitas tertentu gitu yang menggunakan apa istilahnya itu pihak-pihak lain ataupun orang lain seperti itu. Nah, dalam konteks yang studi kita administrasi negara, ya ini sekedar merimain aja ya bahwa administrasi negara itu sebagai suatu organisasi dan manajemen manusia yang mana fungsi tersebut dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dan selain itu, administrasi negara merupakan suatu seni. Nah ini kalau menurut Waldo itu dia menjelaskan bahwa administrasi negara itu sebagai sebuah seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara. Kalau kalian masih ingat mungkin di dalam perdebatan di awal-awal pengantar administrasi publik itu kan sempat ada sebuah perdebatan apakah ilmu administrasi itu sebagai ilmu atau ya seni gitu. Karena kalau misalnya ilmunya apa gitu. Karena kan secara konsepsi sebenarnya administrasi negara itu kan lebih tipikalnya ya lebih ilmu terapan ketika digunakan. Jadi sehingga ketika kita belajar administrasi negara kita akan mempelajari banyak hal, menyerap dan meminjam dari ilmu-ilmu lainnya gitu. Makanya kan ada beberapa yang mengkritik bahwa administrasi negara itu bukan ilmu gitu, mungkin seni, lebih ke seni gitu, karena dia bagaimana soal mengelola satu hal gitu, sehingga tidak perlu harus dibakukan sedemikian rupa dalam satu disiplin pengetahuan gitu. Tapi ya terlepas dari itu sebenarnya sih saya termasuk yang masih sepakat bahwa administrasi negara itu juga adalah bagian daripada ilmu, cuman memang ilmunya adalah didominasi oleh ilmu terapan. Menurut Siagian, organisasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk kerjasama demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah ini kan juga kembali lagi ya merepetisi yang mungkin teman-teman sudah paham gitu.
sudah mungkin sudah di luar kepala bahwa sukses itu ya ada beberapa unsurnya. Pertama adalah 2 orang terlebih bekerja sama dan untuk mencapai tujuan tertentu. Itu yang dikemukakan oleh Siagian, dan juga oleh beberapa tokoh-tokoh lain pun juga tipikal Islam yang gitu. Nah, kita lanjut membicarakan yang lebih kontekstual terkait dengan hakikat administrasi dalam proyek pembangunan di sini. Jadi kita awali dengan bagaimana ketika kita berbicara mengenai proyek, maka tidak akan terlepas dari faktor utama, yaitu tentang faktor adanya penerimaan dan juga pengeluaran ataupun pembiayaan gitu. Jadi ada penerimaan dan juga ada pengeluaran dan pembiayaannya. Semua kegiatan pemerintah selalu membutuhkan pembiayaan, dan ini didukung oleh penerimaan pemerintah baik yang berasal dari penerimaan rutin ataupun penerimaan pembangunan. Nah, demikian pula kegiatan pemerintah dibedakan menjadi kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan seperti itu. Jadi ya di sini ada yang sifatnya rutin, ya mungkin ya proyek ini sebenarnya rutin gitu, dan ada juga yang konteksnya itu pembangunan gitu. Nah, lanjut ya. Hal yang bisa dinilai positif dalam hal pembangunan, hal penggunaan anggaran, apabila anggaran belanja pembangunan lebih besar daripada anggaran belanja rutin. Nah, jadi kalau anggaran belanja rutinnya itu tidak terlalu besar gitu, dan lebih besarnya di belanja pembangunan, ini akan dianggap sebagai suatu hal yang positif gitu. Makanya kan terlepas dari bagaimana permasalahan pembangunan hari ini, ada beberapa pihak yang melihat bahwa pembangunan itu menjadi hal yang lebih urgent karena dia akan bersifat investatif, jadi bersifat jangka panjang ke depan gitu. Jadi alih-alih ketika anggaran belanja itu didominasi kegiatan rutin ataupun belanja rutin, maka kalau bisa ya dialokasikan lebih besar itu di dalam konteks pembangunan. Di sini pembangunan tidak serta-merta pembangunan yang kita maknai sebagai infrastruktur ya, tapi pembangunan yang lebih luas juga maknanya gitu. Dari penilaian positif ini, hal ini mengindikasikan bahwa anggaran belanja yang demikian sangat bermanfaat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi negara. Nah, implikasinya dengan adanya pembangunan, maka akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih akseleratif gitu. Jadi kalau misalnya pembangunan dilakukan, ada asumsi bahwa akan tercipta efek lanjutan bahwa dia akan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Gitu. Karena ada asumsi juga walau anggaran belanja rutin itu kan sifatnya itu selalu konsumtif gitu. Jadi ya tapi walaupun konsumtif ya bukan berarti nggak diperlukan ya penting juga sih yang namanya anggaran belanja rutin itu gitu, karena dia tetap akan menjadi hal yang menunjang dari konteks anggaran dan pelaksanaan pembangunan yang lebih luas gitu. Ya rutin rutin ya misalnya kayak biaya belanja pegawai bagi PNS, bagi P3K dan semacamnya itu juga kan rutin sebenarnya. Gitu. Tapi bukan berarti nggak penting juga gitu. Karena setidaknya itu bisa jadi penunjang dalam pelaksanaan pembangunan. Nah, jadi anggaran-anggaran yang bersifat rutin tadi dapat lebih meningkatkan kemampuan membangun karena memang pada dasarnya pelaksanaan pembangunan tersebut juga para pelaksana kegiatan-kegiatan rutin dan hasil dari kegiatan rutin itu sangat berguna untuk menunjang kegiatan pembangunan serta pengeluaran rutin tersebut bisa meningkat sejalan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan semakin berhasil. Jadi sebenarnya ya antara belanja rutin dengan belanja pembangunan itu ya saling berkelindan gitu, nggak bisa dilepaskan. Cuman memang tadi seperti di awal ketika persentase
biaya pembangunannya itu lebih besar, dinyatakan bahwa hal tersebut bisa lebih positif dampaknya gitu. Nah, sedangkan dalam anggaran belanja pembangunan itu disusun untuk mencerminkan bagaimana pola-pola kebijakan tentang prioritas-prioritas dan program-program pembangunan untuk setiap tahun anggaran. Ya, anggaran kita kan sifatnya itu tahun anggaran gitu ya. Jadi dalam pembangunan pun juga demikian. Yang seringkali dalam apa istilahnya itu dalam praktik di lapangan tidak tahun anggaran itu tidak sesederhana dari Januari sampai Desember gitu. Kadang Januari Februari itu masih ada revisi dan rupa dan baru pencairan itu bulan ketiga keempat sih. Sedangkan di sisi lain yang namanya pembangunan itu kan tetap harus berjalan gitu, harus sustain gitu. Nah, kalau untuk yang proyek-proyek menengah kadang seringkali apa istilahnya tuh tahun anggaran ini ya menjadi jadi batas gitu, jadi batas bahwa eh, kalau kalian melihat misalnya ada pembangunan yang berjalan beberapa bulan lalu kemudian berhenti gitu, lalu kemudian beberapa bulan kemudian dilanjutkan lagi, nah itu dampak dari keterkaitan dari tahun anggaran biasanya gitu. Jadi kalau ketika misalnya anggarannya sudah apa istilahnya sudah terserap gitu dan kemudian tidak ada lagi pagu yang harus digunakan, yang bisa digunakan, akhirnya ya lebih baik ya proyek pembangunan tersebut bukan diberhentikan ya, di istirahat dulu pending sampai menunggu anggaran di tahun anggaran selanjutnya itu cair gitu. Nah, hal ini dimaksudkan agar perencanaan penyediaan biaya terarah kepada pelaksanaan suatu program dan setiap program berperinci dalam proyek-proyek. Jadi di sini sebenarnya maksudnya agar ada perencanaan yang sangat jelas gitu. Jadi jangan sampai ya syukur-syukur sebenarnya sih dalam setiap tahun itu ya timelinenya jelas. Jadi sehingga nggak ada istilah dalam beberapa waktu tertentu pembangunan itu berhenti dikarenakan tadi ketika anggarannya itu anggaran di tahun anggarannya itu di tahun tersebut sudah habis misalnya sebelum target-target tersebut tercapai. Makanya di sini kan sebenarnya perlu juga yang namanya orientasinya itu di hasil gitu, sehingga jangan sampai konteks pembangunan ataupun proyek pembangunan di sini hanya dimaknai sebagai penyerapan anggaran saja. Karena kalau anggaran diserap gitu saja kan tanpa ada konteks, tanpa ada output yang bisa dilihat gitu secara jelas dan konkret, ya itu kan akan menjadi pertanyaan gitu. Lantas kemana uang yang yang sudah uang yang sudah dicairkan gitu. Lalu selanjutnya anggaran belanja pembangunan disusun atas dasar perkiraan penerimaan negara, ya okay, dan tabungan pemerintah serta penerimaan pembangunan. Jadi ya pembangunan pun juga harus ada penerimaannya sebenarnya, walaupun di sana ya sifatnya itu investasi juga jangka panjang gitu. Kalau misalnya ngebangun ibu kota itu kan ya pasti ada penerimaan juga gitu. Walaupun tidak serta merta istilahnya tuh tidak serta merta menggelontorkan dana begitu saja gitu. Ada perkiraan, ada kalkulasi sedemikian rupa bahwa nanti dengan berpindahnya ibu kota taruhlah nanti akan ada penerimaan pembangunan yang akan didapatkan oleh negara. Ya walaupun di sini akan ada beberapa hal yang istilahnya tuh tidak menyepakati penerimaan pembangunan tersebut secara ekonomi politik misalnya gitu. Nah, lanjut, walaupun anggaran belanja harus disusun atas perkiraan anggaran penerimaan rutin dan bantuan luar negeri misalnya yang luar negeri akan terima, tetapi anggaran belanja harus mampu meningkatkan pendapatan nasional dengan laju yang lebih tinggi
dan laju pertumbuhan penduduk agar pendapatan per kapita tetap meningkat gitu. Jadi ya walaupun anggaran itu ya berdasarkan berpijak pada estimasi tentang penerimaan ataupun mungkin kalau misalnya ada bantuan logis berapa, tetap harus apa istilahnya harus ditujukan agar bisa berimplikasi pada pendapatan nasional gitu. Jadi pembangunan-pembangunan yang dibuat oleh pemerintah itu jangan hanya sekedar penyerapan anggaran, hanya sekedar menyelesaikan kewajiban pembangunan saja gitu, tapi juga harus berdampak ekonomis juga dan berdampak ya kalau lebih luasnya berdampak kesejahteraan kepada masyarakat atau kepada rakyat seperti itu. Nah, dalam melihat bagaimana dampak anggaran belanja pembangunan itu konteksnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian negara kita, maka kita dapat melihat pada alokasi sektoral dari anggaran belanja tersebut. Nah, pembagian sektoral dari anggaran belanja rutin biasanya sama dengan pembagian sektoral dalam anggaran belanja pembangunan. Jadi kita apa istilahnya tuh merinci lagi dalam alokasi sektoralnya gitu. Ya. Nah, oleh karena itu agar apa istilahnya tuh berdampak kepada ekonomi negara gitu, maka diperlukan adanya perubahan bobot alokasi anggaran pembangunan karena perubahan dalam bobot alokasi anggaran itu akan membawa konsekuensi perubahan dalam struktur perekonomian. Misalnya contoh ya, dulu itu kan ekonomi kita kan lebih berkarakter kepada perekonomian agraris. Nah, lalu kemudian berserapan lahan mulai menjadi perekonomian yang berbasis industri, dan ini akan tercermin dalam angka-angka sektoral dari pendapatan nasional Indonesia. Jadi akhirnya kan kelihatan nih kalau dulu mungkin dari pertanian dan segala rupa, nah pendapatan nasional hari ini mungkin di Indonesia lebih besarnya di mana gitu, di sektoral mana gitu. Nah, ini kan bisa dilihat gitu sebenarnya gitu. Nah, dengan adanya perubahan bobot alokasi ini, ya apa istilahnya tuh akan ya apa istilahnya tuh berimplikasi saling berhubung juga dengan anggaran pembangunan yang dibuat oleh pemerintah seperti itu. Nah, ini terakhir. Jadi dengan struktur perekonomian yang baru misalnya ya, yang ketika awalnya kalau di Indonesia itu mungkin struktur perekonomian yang lebih banyak dibasiskan kepada apa istilahnya tuh pertanian mungkin. Nah, sekarang lebih ke industri, maka strategi-strategi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara pun harus disesuaikan dengan melihat sektor-sektor mana yang memiliki potensi sebagai sumber penerimaan negara yang utama, dan juga sektor-sektor mana yang harus lebih didorong perkembangannya guna mencapai masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Ini konteks lebih umum. Jadi anggaran output gini, administrasi proyek pembangunan di sini dalam konteks anggarannya gitu, tentu harus secara prinsip, secara filosofisnya harus bisa didorong untuk perkembangan ataupun untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia gitu. Jadi bagaimana ya pembangunan di sini harus kita maknai ulang gitu, tidak hanya serta-merta walaupun memang gini, walaupun yang namanya administrasi itu suatu hal yang yang perlu gitu, suatu administrasi itu suatu hal yang administrasi dan proyek pembangunan itu suatu hal yang penting gitu, tidak lantas prinsip-prinsip pembangunan tersebut diabaikan gitu. Jadi jangan sampai kita paham nih nanti ketika kita sudah terjun di dalam proyek pembangunan gitu, kita sudah paham tentang bagaimana sirkulasi proyek dalam apa istilahnya tuh menyusun proyek-proyek juga dan sebagainya rupanya, tapi lupa dan alfa terhadap hakikat dari pembangunan itu sendiri gitu. Nah, ini yang perlu menjadi apa istilahnya tuh yang perlu direfleksikan, yang perlu direnungkan oleh kita gitu.
Itu demikian tentang bagaimana hakikat administrasi dalam proyek pembangunan di sini, walaupun di sini lebih cenderung ngomongin soal anggarannya ya, anggaran belanjanya, baik itu yang untuk pembangunan. Setidaknya ini bisa mengasih gambaran bahwa dalam apa istilahnya tuh proyek pembangunan itu ini menjadi hal yang penting. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba melihat bagaimana sirkulasi dari proyek pembangunan gitu. Ya kalau misalnya kita mengenal dalam kebijakan publik itu ada proses formulasi, terus kemudian juga ada proses formulasi dari mulai agenda setting, formulasi, dan kemudian ada implementasi sampai evaluasi dan sedemikian rupanya gitu. Dalam proyek pembangunan pun juga sedikit banyak ada siklusnya gitu, ada siklus dalam proyek tertentu gitu, sampai dari mulai perencanaan, terus kemudian pelaksanaan, sampai evaluasi dan sedemikian rupa dan seterusnya gitu. Sehingga setidaknya kita bisa paham dan misalnya dalam perencanaan bagaimana selain merencanakan pembangunan juga kan kita juga harus merencanakan keuangannya, harus merencanakan sumber daya manusianya dan lain-lainnya. Ya, itu mungkin nanti kita akan diskusikan di pertemuan selanjutnya dan juga mungkin nanti saya akan dibantu oleh kolega saya terkait untuk penjelasan yang lebih detail, penjelasan yang lebih empiris di lapangan terkait dengan proyek pembangunan ini dari kacamata stakeholder setidaknya gitu. Karena ini menjadi hal yang penting ketika nanti teman-teman memang mengambil mata kuliah ini dimaksudkan agar teman-teman paham bagaimana apa istilahnya itu proses dari sebuah proyek pembangunan. Ya setidaknya pengetahuan dasarnya teman-teman paham gitu. Ini sangat teknis gitu, sangat teknikal banget. Ya walaupun di sini saya tidak bisa menjelaskan dalam perincian keuangannya, tapi setidaknya konsep-konsep dasarnya saya sampaikan ke teman-teman seperti itu. Demikian pertemuan di kali ini tidak terlalu lama karena ini sambil hari libur juga tanggal merah. Terima kasih, salam sejahtera dan semoga teman-teman sehat semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.